Tapi prinsipnya cuma satu lah. Kita mendorong, kita beri dulu kepercayaan bahwasannya apapun masalah-masalah yang hari ini terjadi di Langkat ini, termasuk yang Bang Burung alami hari ini bisa menjadi PR buat beliau. Aku cuman mau percaya, kenal pun enggak. Ya artinya memang sebagai warga Langkat ini pun semua, ini nggak ada yang Aku kalau itu kamu bilang, aku terang aja nih sebagai konstituen kan, rakyat. Iya. Aku rakyat loh. Aku datang ke Langkat ini kelas 3 SD ke Komplek Pemda. Itu pernah lo 3 bulan sampai di demo orang mak-mak komplek itu ke PAM. Air. Iya. Dibikinlah sistem pengalirannya mandiri, dibangun orang itulah sumur bor. Aku cuma mau bilang, aku dulu kecil masalah air. Sekarang 30 tahun setelahnya aku udah beranak, anakku juga mengalami masalah air. Masalah air nggak selesai-selesai sih. Langkat itu kan salah satunya infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur seperti apa? Misalnya ketersediaan air. Iya. Konteks misalnya dalam kota Langkat, Stabat, harusnya kan memang kita di pemerintah memang harus fasilitasi itu. Nggak ada alasan, gitu. Karena itu bagian dari kebutuhan hidup dasar. Iya. Nah, pemerintah misalnya PJ sebagai eksekutif ya, yang penyelenggara, dia harus tekan untuk mempercepat bagaimana ketersediaan air untuk warga di kabupaten. Jadi tanpa alasan mau kerjasama dengan pihak yang lain, mau misalnya anggarannya harus di-upgrade untuk BUMD-nya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Gimana Bang Burung? Apa kabar? Wah, kacau lah. Bang Sandra gimana Bang? Sehat. Pasca pemilu baru muncul. Pasca pemilu kalian bilang aku air tadi pun udah stres kurasa ini. Aku cobalah ya kalian pikir, berupayalah aku berpikirkan kalau demo-demo gitu udah nggak zamannya. Aku bermain empati aja, rasa malu makanya bikin. Itunya tujuan aku. Tapi nyatanya malah aku yang diketawain. Oh, jadi dianggap apa ya? Dianggap orang gila mungkin. Iya, padahal yang ku bilang itu nyata loh, karena aku sendiri udah datang aku ke kantor PDAM itu. Dia bilang, ya abang mandiri apa bikin sumur? Sudah, 2 sumurku ku bilang. Iya. Akhirnya tidak bagus. Sumur bor, 2 sumur borku ku bilang. Iya. Juga tidak bagus. Oh iya, tapi sore ini dalam konteksnya yang apa yang terjadi sama Bang Burung, coba lebih kita spesifikkan ya. Bagaimana kita kan hari ini kita udah punya PJ Bupati Langkat ya, yang sudah 30 hari malah. Udah 30 hari? Iya, tanggal 20 Februari kemarin sampai ini tanggal 21 ya. Berarti udah 30 hari. Jadi kan ini kan lebih baik sebenarnya permukaan apa yang terjadi di Langkat dalam 30 hari ini kan ini lebih elok kita bahas lah supaya paling tidak muaranya masalah yang terjadi di Bang Burung itu kan bisa juga didengar Pak PJ Bupati. Bisa jadi solusi beliau, mungkin beliau nggak tahu. Gitu kamu bilang, aku kemarin itu ke apa udah lo sempat aku ke buat satir ke kantor Pemda itu, ngambil air aku. Iya. Mau mandi aku cuman yang nyala airnya cuman air musola itu kan nggak enak pula aku mau bikin konten di rumah ibadah. Oh berarti tapi pada saat itu kan belum PJ Bupati. Udah baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Karena ya? kan aku teringat kamu bilang udah 30 hari kan. Oh iya. Tapi yang itu menjadi PR lah. Nanti mudah-mudahan diskusi kita di malam hari ini bisa menjadi catatan buatnya Pak PJ Bupati lah. Bahwasannya ada warganya di Kota Stabat itu ternyata masih bermasalah dengan air PDAM-nya. Ya gimana Bung Sandra hari ini tentang 30 hari PJ Bupati kita? Ya, kita harus melihat 30 hari ini kan masih sangat pendek ya. Iya. Kita harus objektif juga melihat melakukan penataan pemerintahan ini kan harus komprehensif kita melihatnya. Saya kembali tidak hanya melihat 30 harinya, tapi ini kebersinambungan antara bupati yang terpilih
lalu ke PLT, Iya. lalu ke PJ, Iya. sehingga habis periode 2019-2024. Nah, kembali ke situ, yang pertama itu apa visi misi yang dibangun Kabupaten Langkat, sehingga PJ ini meskipun 30 hari harus menyambungkan, harus mengentaskan visi misi yang telah dirancang. Tentu merancang ini kan sudah jauh-jauh hari melalui RPJMD dan lain-lain. Nah, salah satu visi misinya itu infrastruktur, pariwisata. PAM enggak Pak masuk? Infrastruktur itu kan bisa menjadi bagian dari turunan dari air ya. Air ya. Infrastruktur air. Berarti kalau begitu menurut Bung Sandra, PJ Bupati ini layaknya cuma meneruskan visi dan misinya Bupati periode 2019 ke 2024 atau dia membuat program baru? Ya dia harus teruskan. Nggak bisa keinginan pribadinya. Ini pemerintahan ini kan sudah dirancang, sudah dilakukan perencanaan melalui rencana pembangunan jangka panjang, dan melalui rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek. Nah, kita melihatnya tahun terakhir ini harusnya bupati itu memicu pada sumber daya manusia dalam sektor pariwisata dan infrastruktur. Nah, per tahun kan sudah ada apa yang harus mereka lakukan. Iya. Nah, kalau sekarang PJ Bupati idealnya menurut saya dia harus melihat rancangan yang sudah disepakati oleh pemerintahan Langkat ini. Tahun terakhir ini apa yang harus dilakukannya, itu saja dilakukannya sudah jauh lebih baik. Ya artinya kalau begitu dia Bung, ini kan PJ Bupati juga yang sering kita lihat dan kita dengar adalah akan tetap ada evaluasi kinerja, apakah beliau mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi beliau. Tapi yang kita lihat hari ini di 30 hari ini beliau memimpin itu kan beliau sedang menghadapi sedikit banyak masalah juga di Langkat ini. Kita lihat ini riak-riaknya udah mulai muncul kan Bung. Kita lihat kemarin bagaimana banyaknya guru-guru honor yang berdemonstrasi. Oh iya, Kak, Iya. aku sebagai YouTuber meliput itu. Iya, padahal kan kita tahu produk P3K kemarin itu kan bukan di zamannya, bukan beliau sebagai pemimpin, itu dia Bung maksudnya. Ini itu salah satu yang masuk dalam visi misi. Kalau terkait birokrasi itu misi yang kelima, menjadikan birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem kelola pemerintahan yang baik. Nah, konteks persoalan P3K, Iya. ini kan konteks birokrasi. Gitu. Nah, ini kan begitu ada persoalan dan ini sudah dalam ranah aparat penegak hukum, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam birokrasi. Nah, harusnya PJ juga harus mengecek itu meskipun dia tidak dalam belum di saat PJ sudah dilakukan proses itu. Nah, ketika dia angkat jadi PJ dia harus cek itu menjadi tanggung jawabnya. Berarti Nggak bisa dilepas. harusnya dia jumpai lah yang kemarin itu ya. Iya, dia harus tahu kalau ada anggotanya yang bermain siapa, bagaimana pola permainannya, mekanismenya. Apalagi basic beliau itu kan seorang sekda ya kan. Artinya lebih menguasai tentang manajemen tata kelola pemerintahan sebenarnya ya Bung ya. Jadi tidak bisa lepas konteks air. Itu Iya. harus disikapi. Contoh misalnya, ketersediaan air itu kan hak setiap manusia, itu bagian dari hak kita, bagian dari HAM, konteks HAM. Kalau aku gini loh Pak, ngomong soal air ini bukan apa-apa ya, karena memang di tempat aku itu, khususnya di rumah aku, memang nggak layak bikin sumber. Jadi sumber air cuman itu, udah kebetulan orang tua itu tinggal di komplek Pemda. Di situ juga mati. Dan di beberapa rumah teman juga mati. Ya makanya tadi saya bilang visi Langkat itu kan salah satunya infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur seperti apa? Misalnya ketersediaan air. Iya. Konteks misalnya dalam ibu kota Langkat, Stabat, harusnya kan memang kita di pemerintahan memang harus fasilitasi itu. Nggak ada alasan, gitu. Karena itu bagian dari kebutuhan hidup dasar. Iya. Nah, pemerintah misalnya PJ sebagai eksekutif ya, yang penyelenggara, dia harus tekan untuk mempercepat bagaimana ketersediaan air untuk warga di kabupaten. Jadi Iya. tanpa alasan mau kerjasama dengan pihak yang lain,
mau misalnya anggarannya harus di upgrade untuk BUMD-nya. Tapi prinsipnya dia harus reaktif lah ya. Saya pikir reaktif lah, jangan sensitif kali ketika menerima kritik ya, Iya, saran. Karena ini kan konsumen. Harusnya kita bersyukur banyak warga yang mengkritik. Jadi tidak hanya dalam konteks 1 tahun terakhir, pemerintahan kita ini lebih direpotkan dengan formalitas. Ya kan, kunjungan ke sana, kunjungan kemari, gunting pita ke sana, gunting pita ke sini. PJ ini jangan meneruskan. Iya. Begitu. Cukup itu. Ya saya pikir kan ya secara normal, saya juga meyakini sebenarnya PJ Bupati kita ini sudah mengetahui PR-PR beliau ketika ditugaskan di Langkat. Saya pikir kisi-kisinya dia juga sudah dapat ini. Apa PR yang terbesar di Langkat? Ini kita ketahui kan hari ini 23 kecamatan di Kabupaten Langkat dengan luasnya Langkat ini dengan sumber-sumber persoalan yang begitu banyak. Saya pikir PJ Bupati kita ini harus taktis. Apa itu? Secara lugas setelah dia mendapatkan informasi dia harus memastikan keakurasiannya, benar nggak informasi ini, supaya jangan nanti terskema Pak Bupati kita ini, Pak PJ Bupati kita ini asal Bapak senang, sedih. Karena yang saya lihat di 30 hari ini beliau itu sudah menunjukkan kinerja. Saya bilang sudah bekerja dengan baik lah selama 30 hari ini. Saya lihat bagaimana dia memanajemenkan kabupaten ini dengan secara taktis. Lugas, bener lah hampir di semua elemen yang saya perhatikan walaupun masih 30 hari kan. Tapi hari ini suka tidak suka memang beban berat sedang beliau jalankan di Langkat ini dengan masalah-masalah yang ketika dia hadir ternyata Langkat ini sedang punya masalah. Aku Gitu kalau lah. itu kamu bilang selaku warga Langkat, yang kulihat cuman Ramadan Perry itunya, karena itu ada gambarnya, ada bikinnya jual-jualan apa itu. Aku kan sebagai konten kreator di Iya. Pen. Karena dibikinnya koin dirham, menggunakan transaksi koin dirham. Kupikir koin, rupanya batang kayu. Iya. Ada juga jajanan, banyak tutup. Iya. Udah gitu ada ku tengok situ jual-jual telur, minyak, beras. Kita jangan terjebak karena 30 harinya. Kan PJ-nya yang 30 hari, Iya. ya kan? Tata kelola pemerintahannya kan tidak 30 hari. Kepala dinasnya bukan 30 hari, kabitnya Iya. bukan 30 hari, kasihnya juga 30 hari. Jadi seharusnya ini lebih mempercepat, PJ itu hadir kan mempercepat. Benar. Tapi kritik dan saran sangat bagus gitu. Ayo kita kritik secara membangun. Iya, Bung sendiri udah pernah jumpa dengan PJ Bupati? Tahu pun baru ini aku. Kita sama sebenarnya, Bung. Kita ini kan memang sebagai warga Langkat yang baik ini kan hanya bisa melihat jarak jauh. Tapi kita titipkan doa, titipkan persoalan Langkat ini. Mudah-mudahan apa PR-PR yang berat ini bisa beliau kerjakan secara poin per poin karena cukup kompleks persoalan. Ada P3K, infrastruktur yang belum berkeadilan, Bung, kita tahu. Tapi persoalan hari ini yang kita pahami juga dengan kualitas beliau yang ditugaskan di Langkat ini dengan interval waktu yang bisa saja terevaluasi, bisa saja lanjut. Sedangkan ini adalah program bagaimana melaksanakan sisa program Bupati terpilih 2019-2024. Bagaimana keuangan APBD kita. Ini semua kan hal-hal yang kompleks. Tapi prinsipnya cuma satu lah. Kita mendorong, kita beri dulu kepercayaan bahwasannya apapun masalah-masalah yang hari ini terjadi di Langkat ini, termasuk yang Bang Burung alami hari ini bisa menjadi PR buat beliau. Aku cuman mau percaya, kenal pun enggak. Ya artinya memang sebagai warga Langkat ini pun semua, ini nggak ada yang Aku kalau itu kamu bilang, aku terang aja nih sebagai konstituen kan, rakyat. Iya. Aku rakyat loh. Aku. Nah. Karena kebetulannya ini kan, makanya aku bilang, aku kasih tahu lah nih, aku datang ke Langkat ini kelas 3 SD ke Komplek Pemda. Itu pernah lo 3 bulan sampai di demo orang mak-mak komplek itu ke PAM. Air. Iya. Dibikinlah sistem pengalirannya mandiri, dibangun orang itulah sumur bor. Aku cuma mau bilang, aku dulu kecil masalah air. Sekarang 30 tahun setelahnya aku udah beranak, anakku juga mengalami masalah air. Masa masalah air nggak selesai-selesai sih?
Iya, artinya makanya tadi saya bilang apa yang Bung alami ini kan menjadi persoalan-persoalan problematisasi yang ternyata dari zaman ke zaman masih sering terjadi. Ini kan menjadi PR berat sebenarnya. Tapi jalurnya hari ini melalui diskusi yang kita lakukan ini, kita kan ini hanya bisa menyerahkan ini kepada Pak PJ agar bisa mengingatkan Direktur PDAM kan Bang, untuk mengecek, mengevaluasi. Bisa jadi Direktur PDAM pun juga mungkin ditokohi anggotanya, pegawainya yang tidak bekerja dengan baik. Artinya kita berbaik sangka aja dulu kepada mereka-mereka yang punya tugas dan jabatan ini. Semoga dengan hadirnya Pak Faisal selaku PJ Bupati Langkat ini, pelan-pelan lah semua PR-PR yang ada di Langkat ini. Tapi jangan pelan-pelan kali lah. Ya artinya kan pelan dalam konteks pemerintahan itu kan bukan lari dia Bang. Kalau lari kencang itu atletik. Ini kan persoalan Bang Faisal ini selaku PJ Bupati kan harus menelaah ini. Poin per poinnya. Kira-kira bagaimana menuntaskan di setiap persoalan yang ada. Tapi kalau Abang tanya, saya dalam 30 hari ini kinerja beliau, terlepas plus dan minus apapun yang terjadi, saya lebih meyakini ini adalah jawaban yang paling benar. Kita kasih kepercayaan. 1 hari yang lalu di media online heboh ketika beliau buat program pengadaan beras murah. Padahal niatnya bisa baik ini. Iyalah, menolong masyarakat. lihat itu di Ramadan Peri itu, menolong masyarakat. jual beras. Harganya Rp55.000 itu kan murah. Jauh sangat murah. Kan Berarti gitu kamu dia. udah ke situ. Sudah lihat program ini sudah disalurkan di beberapa kecamatan. Saya bilang ini program yang baik, tapi persoalan kan ini jadi bias. Di mata orang dianggap Pak Bupati mendapat keuntungan. Ya kan gitu dia. Walaupun ini 1 hari ini saya lihat media sudah ada yang mengklarifikasinya, pernyataan Pak PJ Bupati melalui media sudah diklarifikasi. Tapi ya itu, di Langkat ini konteks bekerja baik pun itu bisa jadi tidak baik ketika mendapatkan serangan-serangan dari orang-orang yang berkomentar yang tidak bisa kita tangkis dengan buktinya. Contoh misalnya, saya selalu bilang tadi di status media sosial saya buat hari ini. Katakan aja belinya berapa, jualnya berapa, clear. Ngapain? Toh kita memang niatnya menolong masyarakat kan, nggak ada berbuat apa. Program ini baik loh. Coba cek di kota kabupaten di Sumatera Utara. Belum ada yang buat yang seperti yang dibuat Pak Faisal ini selaku PJ Bupati. Ini terobosan. Perkaranya mengarah, mengena semua ke masyarakat, otomatis tidak. Apalagi yang saya dengarkan cuma 1 kecamatan 10 ton. Itu terbatas. Tapi paling tidak reaksi awal sudah ditunjukkan beliau untuk membantu masyarakat yang hari ini untuk menekan harga beras yang begitu tinggi di pasaran. Itulah dia sebagai saya yang hari ini mengamati tentang persoalan 30 hari ya. Saya Iya gini dia, benar. Makanya kan tadi dibilang sama Bung Sandra selaku anggota DPR di Langkat kan, Pak PJ Bupati tidak bisa menyampingkan program kerja yang dilakukan oleh Bupati dan PLT pada priorisasi 2019 ke 2024. Persoalan bahwasannya pada saat itu juga sudah dilaksanakan Bang Ondim selaku PLT Bupati kan ini belum tuntas. Tidak juga di semua kecamatan. Berarti apa? Hari ini beliau sempurnakan. Kan beliau sempurnakan hari ini. Makanya saya bilang tadi, kita berbaik sangka saja dulu. Saya melihatnya secara global. Kalau Bung Sandra, dia mainnya ke interval panjang, sesuai fungsinya berdasarkan RPJMD-nya Langkat, mungkin langsung sampai di akhir tahun 2024. Kalau saya langsung step by step. Oh ini 30 hari, beliau udah bagus menurut saya. Ya kita tuh, kalau saya nengoknya, saya tunggu lagi 30 hari ke depan. Ya, beliau gimana? Menurut gitu kamu dia. begitu kan? Iya. Kalau menurutku bilang aku pun nggak kenal nggak tahu. Udah air tadi pun belum beres dia udah bikin beras lagi. Beras tadi pun yang di Ramadan Fair itu yang gambarnya sebesar itu orangnya pun nggak ada. Iya, ya itulah. Satu-satu lah Pak. Boleh aja kamu membelanya, cuman kan ini realita aja. Ini begini dia, Bang Burung. Ini tidak ada persoalan membela. Ini kacamata pandangan saya. Saya orangnya normatif.
kalau tidak baik, tidak baik. Baik akan saya katakan baik. Apa? Hari ini saya katakan persoalan hari ini, apa yang terjadi di Bank Burung ini menjadi PR-nya Pak Faisal. Ya kita tunggu. Benar nggak Pak Faisal mau merapikan manajemen kepegawaian yang ada di ini, tugas dan fungsi? Ya bukan. Ini Bung, saya bilanglah sama Bang Burung sama Bung Sandra, kita ini kan kejebak di persoalan hari ini apa? Bang Faisal itu sebenarnya sudah punya ilmu yang luar biasa karena beliau sekda di Sergi. Iya. Beliau pasti punya ilmu tentang tata kelola pemerintahan ini. Hanya apakah mungkin lebih luas langkat daripada Sergi, tapi kan tata kelolanya sama, manajemennya sama. Jadi begini, ingat, saya tidak bela beliau. Saya melihat program beliau di 30 hari ini, saya berani kasih konten yang agak bagus. Tapi di udah macam presiden pula nih kasih iya, konten. agak bagus. Iya. Iya, ada konten. Saya harus kasih konten. Tapi Agak bagus. semua itu kan terkait visi misi. Air, beras murah, pasar murah, itu kan masuk dalam visi Kabupaten Langkat. Misalnya meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar. Gitu. Terlepas apakah itu masih sudah berjalan baik atau masih harus ditingkatkan, itu yang menjadi konteks yang harus kita diskusikan. Iya. Tapi pada prinsipnya itu sudah dimulai. Gitu. Iya, Beda kalau misalnya tidak dilakukan sama sekali. benar. Gitu. Ini oke, pasar murah sudah ada pro dan kontra soal harga, itu soal mekanisme pengaturannya. Gitu. Yang penting bagaimana meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar sudah masuk Iya. muatannya. Air sudah ada PDAM. Konteksnya apakah misalnya itu masih berjalan baik atau buruk, itu lain hal lagi. Gitu. Yang penting itu sudah dilakukan. Nah, masukan-masukan inilah seharusnya untuk memperbaiki kinerja. Iya, benar. Ini kan sama seperti inilah. Apa yang kita anggap hari ini yang tidak benar atau kurang baik yang dikerjakan di priorisasi yang lalu, ini kan menjadi tugas beliau untuk merapikan. Kalau misalnya di kami Bang Burung misalnya, saya itu nanti lebih banyak menyarankan kepada Pak PJ Bupati ini jauh lebih menetralkan kondisi para rekanan-rekanan ini untuk yang bekerja. Apa itu? Mainnya secara fair saja. Enggak usah harus ada anak kandung, anak tiri, diluaskan aja. Siapa yang punya kualitas baik, perusahaannya sesuai spesifikasi, boleh bekerja. Enggak usah lagi pakai istilah Bung. Nanti kita lihat itu di Pokja itu rame orang berkumpul, menjaga rekanan dari luar nggak boleh masuk. Jangan, bebas. Langkat ini merdeka. Saran saya begitu. Kenapa? Saya berkeinginan Pak PJ Bupati jauh lebih berpikirannya bagaimana membangun Langkat daripada hanya membangun finansial kelompok tertentu di Langkat ini. Itu harapan saya. Kalau harapan aku nggak mulu-mulu, beresin dulu air, baru soal beras Iya. tadi. Karena aku nggak ngerti berretorika yang kamu bilang ilmu tadi. Soalnya banyak juga nih orang berilmu di Langkat ini, tapi kerjanya ngilmu. Iya, itu saran. Nah, ini ya buat Pak PJ Bupati langsung ya. Buat Bang Faisal izin. Ini ada dari rakyatnya Langkat. Masalah Amsal Sembiring Meliala. iya dari siapa? Dari Bung Riki Amsal Sembiring Meliala. Iya, nama Masalahnya adalah air. Warga Dendang. Warga Saidenda. Ya. Sejak 1983. Sejak 1983. Cukup lama? Ya kita lihat ke depan. Ya closing statementnya Bang Sandra. Ya, perbaikan-perbaikan pemerintahan ini kan harus semua elemen memberikan kontribusi. Kritik dan saran itu kan sangat dibutuhkan. Tentu ini menjadi pemicu pemerintah untuk lebih proaktif. Yang penting komunikatif. Jangan kadang-kala gini, ada dinas setelah dikomunikasikan hilang, lost kontak. Nah, ini hal-hal begini sebenarnya tidak boleh. Bagi saya, siapa yang bekerja di pemerintahan itu adalah melayani, harus proaktif. Jika perlu harus jemput bola. Nah, kita juga sebagai anggota dewan jemput bola, pembangunan apa di dapil kita yang paling dibutuhkan, jalan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya pemerintahan daerah kita lebih proaktif dan lebih komunikatif melihat persoalan, baik persoalan yang diberikan atau disampaikan melalui media sosial atau media apapun itu seharusnya dikompilasi dan cepat direspon
Oke. Closing statement yang bagus dari Bung Sandra. Kalau saya closing statementnya sederhana saja. Bekerja saja dengan baik, rebut hati rakyat, rakyat akan berpihak kepada PJ Bupati ketika dia mampu mengerjakan program-program pemerintahan yang menguntungkan bagi rakyat. Langkat, bersatu sekata, berpadu, berjaya. Oke. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.